Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ilham Fajar Ikhwandaru nomor absen 13 yang akan menyampaikan pengenalan materi dan yang akan menarik kesimpulan. Yang kedua ada Iqbal Darmawan nomor absen 14 yang akan menyampaikan poin-poin materi secara garis besar. Yang ketiga ada Marsa Sabrina Nur Aini nomor absen 18 yang akan menjelaskan poin materi pertama. Selanjutnya ada Laila Alfiatur Rohmah nomor absen 16 yang akan menjelaskan poin materi kedua. Selanjutnya ada Lulu Nazifa nomor absen 17 yang akan menyampaikan poin materi ketiga. Dan yang terakhir ada Juwita Anggraini nomor absen 15 yang akan menyampaikan poin materi keempat. Di sini kami akan menjelaskan tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kesatuan tersebut tentunya tidak akan terwujud jika tidak adanya persatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti ikatan, gabungan, atau kumpulan beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Dengan demikian, persatuan berkonotasi bersatunya beberapa corak menjadi satu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia yang berarti bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa dapat diartikan persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, yaitu aspek kewilayahan, dan aspek sosial, yaitu aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Lantas, bagaimana maksud perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi? Berikut adalah penjelasannya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi terdiri dari 1. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan perekonomiannya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kepulauan Nusantara sebagai satuan ekonomi yang utuh. Poin pertama pada materi ini adalah pernyataan berikut. Kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kekayaan yang termasuk dalam konteks modal ekonomi dapat berupa indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik. Lalu, bagaimana kekayaan tersebut dapat menjadi modal ekonomi? Nah, hal tersebut dapat melalui kontribusi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen, memberikan kontribusi terhadap PDB, serta kekuatan sosial masyarakat. Dapat kita ketahui bahwa sebagai modal ekonomi, kekayaan yang dimiliki Nusantara sangat mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Seperti minyak yang banyak diproduksi di Indonesia harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Maka dari itu, diperlukan kesatuan dan persatuan untuk mengolah kekayaan tersebut menjadi modal dalam perekonomian Kepulauan Nusantara. Kerjasama yang dimaksud adalah seperti saling mengirim kebutuhan. Misalnya, wilayah A yang memproduksi padi mengirimkan ke daerah penghasil cangkul dari batu-batuan. Daerah penghasil cangkul tersebut juga mengirimkan hasil produksinya ke wilayah yang memproduksi padi. Disinilah terjadinya kerjasama untuk membangun persatuan dan kesatuan ekonomi Nusantara.
Selanjutnya, saya akan membahas poin kedua, yaitu tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dan pengembangan kehidupan ekonominya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yaitu dalam pasal 2C yang dimaksud dengan asas dan keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah pada dasarnya untuk menciptakan kestabilan perekonomian harga barang komoditas pasar. Apabila salah satu daerah mengalami krisis ekonomi, maka akan berdampak pada perekonomian daerah lainnya. Begitu sebaliknya, sehingga akan mengakibatkan inflasi yang tinggi. Sebelum sistem ekonomi berkembang sangat modern seperti sekarang ini, dulu dikenal juga dengan sebuah sistem yang lebih tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki beberapa perbedaan yang sangat mencolok dan signifikan bila dibandingkan dengan sistem ekonomi modern sekarang ini. Untuk kemudian, dalam menjelaskan perekonomian suatu negara, dibutuhkan sebuah sistem yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengalokasikan sumber daya milik negara tersebut pada seluruh rakyatnya. Sistem ekonomi masing-masing negara berbeda dengan negara lainnya. Begitu pula dalam satu negara. Sistem ekonomi juga bisa berbeda dari masa ke masa. Meski tidak semaju sekarang, pada masa lalu juga terdapat sebuah sistem ekonomi yang sama-sama bertujuan dalam pemenuhan hidup masyarakatnya. Untuk kemudian, tentang tidak meninggalkan ciri khas daerah, yang dimaksud di sini adalah batik. Oke, kita ambil batik. Ketika batik misalnya Jogja dapat dipromosikan secara menarik, maka akan menarik minat daerah lain, seperti menarik minat Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya. Hal ini sudah jelas bahwasanya ciri khas dari batik daerah Jogja tidak hilang ketika minat pembeli meningkat. Bahkan adanya batik Nusantara akan mempopulerkan minat Indonesia di mancanegara, yaitu dikenal oleh negara di seluruh dunia. Hal ini sangatlah menguntungkan ekonomi negara Indonesia pada umumnya dan daerah penghasil batik pada khususnya. Kemudian selanjutnya yaitu masalah pembangunan ekonomi. Pada dasarnya tujuan dari suatu negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi dalam permasalahan ekonomi. Yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua ada pengangguran, yang ketiga ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kemudian yang keempat tingginya angka pertumbuhan penduduk. Untuk kemudian kita ambil beberapa strategi untuk mengembangkan ekonomi daerah. Yang pertama itu strategi pengembangan fisik atau lokalitas, melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik atau lokalitas ini adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakatnya, dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk yang kedua itu strategi pengembangan dunia usaha. Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik kreasi atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk yang ketiga yaitu strategi pengembangan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam program pembangunan ekonomi. Oleh karena peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan. Kemudian yang terakhir adalah strategi pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di pembicara ke-5. Terima kasih. Di sini saya, Lulu Nazifah, nomor absen 17 dari kelas 11 MIPA 5 akan menjelaskan tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, tepatnya pada poin ketiga, yaitu kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan fundament sistem perekonomian nasional, menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis pada persaingan serta tidak berbasis pada asas yang sangat individualistik. Asas kekeluargaan adalah suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan menganggap anggota dari kelompoknya ialah keluarganya sendiri, sehingga tujuan kelompok tersebut mudah tercapai. Demikian pula dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan maklumat yang sangat terang benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama pada cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama, tidak hanya pada satu individu. Kekayaan yang dimiliki Indonesia atau sumber daya alam tersebut harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai negara maksudnya adalah bahwa negara menguasai semua bahan galian dengan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat serta kemakmuran rakyat. Sedang kepemilikan bahan galian tersebut tetap berada pada bangsa Indonesia. Sumber daya alam tidak boleh hanya menjadi harta karun yang tersimpan tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Namun, dalam pengelolaan tersebut, fungsi konservasi pun harus diutamakan, mengingat sumber daya alam tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, namun harus pula memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Sumber daya alam bukanlah warisan nenek moyang, karena pada dasarnya sumber daya alam merupakan titipan anak cucu yang harus diurus dengan baik dan benar. Berkaitan dengan pembahasan tadi, maka negara secara imperatif harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian, termasuk kultur ekonomi dan bisnis ke arah paham ekonomi yang berdasar pada paham usaha bersama dan asas kekeluargaan. Kemudian meninggalkan sistem ekonomi kolonial, karena ekonomi tersebut berdasarkan pada asas perorangan atau paham individualisme. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Saya ingin membahas tentang poin yang keempat, yaitu implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat melimpah, tetapi di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Maka dari itu, setiap daerah yang ada di Indonesia harus saling melengkapi sumber daya alam yang ada agar kebutuhan tiap daerah dapat terpenuhi. Semakin banyak pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat mengancam kecukupan pangan dan dapat mengancam ekosistem yang ada. Dengan itu, pemerintah membuat kebijakan untuk dilaksanakan dan diawasi langsung oleh pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom dalam bidang lingkungan hidup, memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah. Maka dengan itu, tanggung jawab atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dibebankan kepada daerah masing-masing dengan program yang sudah ditetapkan oleh Propenas, yaitu Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sumber daya alam akan terkelola dengan baik sehingga tidak akan ada lagi kegiatan eksploitasi tanpa adanya pelestarian. Dalam TAP MPR nomor 9/MPR/2001, kebijakan lebih mengarah kepada pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
Walaupun banyak kebijakan dan undang-undang yang dibuat, tetapi itu tidak akan berhasil jika tidak diiringi oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Kita harus bijak dalam menggunakannya agar sumber daya alam ini juga bisa digunakan oleh generasi-generasi berikutnya. Tidak hanya itu, pada saat pengolahan sumber daya alam ini kita juga harus memperhatikan kelestarian dari sumber daya alam itu sendiri. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekayaan alam Nusantara adalah milik bersama yang harus tersedia di seluruh wilayah tanah air. Kekayaan alam yang berupa sumber daya alam tersebut dalam pengolahannya harus memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Selain itu, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas setiap daerah dalam pengembangan kehidupan perekonomiannya. Kehidupan perekonomian tersebut merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.